Semangat pagi, salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Apa kabarnya saudara? Saya puji Tuhan hari ini benar-benar pas kita bangun pagi kita tahu itu matahari pas kita bangun mengucap syukur. Itu ada hari yang baru, kebaikan Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang baru tersedia buat kita. Amin. Pagi hari ini beberapa bulan yang lalu, saudara, saya diberkati banget dengan salah satu hamba Tuhan. Uh, Dia bahas topik bukan hal yang khusus secara general, tapi dia ada statement yang benar-benar jadi rema buat hidup saya. Dikatakan di statement itu, grow require collaboration atau partnership. Grow requires collaboration, but greatness require discernment. Itu dia bahas sesuatu topik, saya lupa tepatnya, tapi waktu dia mengucapkan grow requires collaboration but greatness require discernment, itu benar-benar kena di hati saya langsung otomatis ingat Pastor Jeffrey Rahmat khotbahnya waktu ulang tahun gereja di Hotel Sheraton mengenai komunitas, mengenai pergaulan, mengenai teman, circle kita. Kalau saya percaya kalau udah jadi rema, saudara, firman Tuhan itu akan stay dalam hidup hati kita. Amin. Tinggal ada rema lagi yang kena, langsung kayak film, langsung diingatkan lagi. Itulah kuasa firman Tuhan. Jadi pagi hari ini tema kita adalah grow requires collaboration, but greatness require discernment. Apa itu, Irin? Itu artinya pertumbuhan membutuhkan kemitraan atau kerjasama. Tapi kehebatan membutuhkan discernment. Apa itu discernment? Discernment adalah kepekaan, saudara. Dan bulan Februari ini BMC memiliki tema yang dari Tuhan membangun komunitas yang sehat. Saya percaya semua dari kita ingin bertumbuh, amin. Semua dari kita ingin berhasil. Siapa yang mau berhasil dan bertumbuh? Bermultiplikasi. Amin. Tapi satu hal yang harus kita ingat, saudara, kenyataan pahitnya tidak semua orang akan menjadi kuat atau berdampak dalam panggilan Tuhan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Amin. Jadi karena pertumbuhan dan kehebatan itu bukan hal yang sama, saudara. Itu dua hal yang berbeda. Pertumbuhan apa sih, Irin? Pertumbuhan itu berbicara tentang perluasan. Pertumbuhan itu berbicara tentang multiplikasi. Itulah pertumbuhan. Tapi kehebatan atau keunggulan itu berbicara tentang arah, saudara. Berbicara tentang arah, berbicara tentang kepekaan, berbicara tentang ketajaman. Itulah kekuatan atau keunggulan. Dalam bulan Februari ini kita belajar tentang membangun komunitas. Kenapa kita begitu perlu komunitas? Buat kita bertumbuh. Dikatakan tadi statementnya apa? Bertumbuh membutuhkan kemitraan. Kemitraan itu apa? Kemitraan itu partnership, kerjasama, kolaborasi. Itulah kemitraan. Untuk kita bertumbuh kita butuh komunitas. Tapi untuk kita hidup menjadi memiliki kehebatan atau keunggulan, kita kita membutuhkan discernment atau kepekaan. Jadi komunitas yang sehat menghasilkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang unggul. Jadi komunitas itu sendiri membuat kita bermultiplikasi, tetapi arah discernment menghasilkan kita lebih kuat. Jadi intinya apa? Kalau pertanyaannya kuat itu baik apa enggak sih, saudara? Baik apa baik? Tentu itu baik, amin. Tetapi kalau kuat saja tidak sesuai dengan sasaran atau tujuan, apa itu masih baik? Tentu saja tidak. Dosa apa sih meleset dari sasaran? Jadi menjadi kuat itu baik, tetapi haruslah sesuai dengan sasaran, sesuai dengan arahnya. Tapi arah itu berbicara tentang value kebenaran, menghasilkan kepekaan terhadap rencana Tuhan. Dan kita mau bahas sedikit apa sih komunitas, kita baca yuk. Saya lihat dari Google.
Definisi komunitas. Komunitas bukan sekedar kumpulan orang yang suka hangout. Bahasa sederhananya. Komunitas bukan hanya sekedar kumpulan orang yang suka hangout. Komunitas adalah orang-orang yang berjalan bersama, memiliki nilai yang sama, dan saling membangun menuju tujuan yang sama. Itulah komunitas, saudara. Kalau kita sebagai komunitas orang percaya, artinya kita memiliki hidup yang sama, nilai value-value kebenaran untuk menuju tujuan. Tujuannya apa? Tujuan pasti tujuan Tuhan, serupa seperti Kristus. Itulah komunitas orang percaya. Scale-nya apa sih? Secara broad aja, secara broad. Scale komunitas apa sih? Yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga, suami istri, dan sedikit agak melebar sahabat, kerabat, menengah sedikit sel group termasuk salah satu komunitas. BFA termasuk salah satu komunitas. Tim pelayanan, department itu juga komunitas. Lebih besarnya apalagi gereja lokal, BMC juga komunitas. Secara terbesar lagi adalah tubuh Kristus secara global. Gereja-gereja itu juga komunitas. Amin. Itulah komunitas. Komunitas adalah wadah, saudara. Pertanyaannya bukan hanya sekedar apa kamu punya komunitas. Pasti kita hidup dalam komunitas. Sadar tidak sadar kita hidup dalam komunitas. Nggak ada dong manusia lahir tanpa komunitas, tanpa seorang ibu atau keluarga. Sekalipun dia yatim piatu, pasti dia punya teman. Amin. Itulah komunitas. Tapi pertanyaannya, apakah komunitas saya sudah sehat? Apakah komunitas saya membawa saya semakin kepada Yesus, semakin kepada Tuhan? Nah, itu definisi komunitas. Apa itu discernment? Discernment itu dalam bahasa Inggris artinya discerned, yang berarti membedakan atau menilai dengan hati-hati. Itulah discernment. Kita baca ayat firman Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Saya ambil biasanya 2 kali dari terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Itu terjemahan baru. Terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ini lebih jelas. Ayat 9 dikatakan, lebih baik berdua daripada seorang diri, karena usaha mereka lebih berhasil. Ayat 10, kalau yang seorang jatuh, yang lain akan menolongnya berdiri kembali. Tetapi celakalah orang yang jatuh dan tidak mempunyai seseorang pun untuk menolongnya. Ini firman Tuhan. Poin pertama, kita diciptakan untuk bertumbuh bersama. Firman Tuhan di pengkhotbah ini dikatakan di terjemahan baru mengangkatnya. Di masa kini terjemahan BIMK menolongnya. Jadi kita hidup untuk dalam komunitas untuk saling mengangkat, untuk saling menolong. Amin. Firman Tuhan dari awal Tuhan udah desain kita bukan hidup sendirian. Dari Kejadian juga Adam diciptakan dikasih Hawa. Itulah contoh-contoh Alkitab banyak banget udah menjelaskan pattern-patternnya, cara kerja Tuhan atas hidup kita. Kita itu dimasukkan dalam komunitas. Musa memiliki Harun yang menolong Musa berbicara dan menopang tangannya saat panggilan Tuhan untuk dikerjakan tidak sendiri untuk Musa, tapi Harun adalah partnernya Musa. Amin. Daud memiliki Yonatan, menguatkan Daud, dan di situ tidak ada iri hati, saling mendukung panggilan Tuhan atas hidup mereka. Komunitas yang sehat saling mengangkat, komunitas yang sehat saling mendukung. Itulah Paulus memiliki Timotius. Paulus membimbing Timotius sebagai anak rohaninya, penerus pelayanannya. Pertumbuhan
terjadi lewat mentoring, kerjasama. Itulah. Dan Yesus memiliki 12 murid. Saya diberkati oleh Pastor Lukas Kusuma, perumpamaan Yesus. Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Sebelum Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib, dia membentuk komunitas untuk menopangnya. Itulah. Jadi ingin bertumbuh, kita harus berjalan bersama komunitas. Kita nggak bisa berjalan sendiri, saudara. Poin yang kedua yang saya bisa bagikan, berjalan berkomunitas, tapi komunitas yang seperti apa? Komunitas yang sehat. Itulah komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat seperti apa sih? Menajamkan, saling menguatkan, dikatakan mengangkat, saling menguatkan. Itulah komunitas yang sehat. Amsal 27 ayat 17. Itu ayat emas bulan Februari. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Komunitas yang sehat bukan hanya membuat kita nyaman, saudara, tetapi membuat kita tajam. Pak Yongki, Bu Yongki katanya suka asah pisau supaya tajam. Itulah komunitas yang kuat untuk saling menajamkan kita, untuk saling menguatkan kita. Dan ada karakter dibentuk di situ, value-value dimurnikan di situ. Kalau saat proses penajaman itu, semua bisa terjadi saat itu, saudara. Value karakter kita dibentuk, value kita dimurnikan kembali, dan kita bisa melihat value diri kita sendiri, gambaran diri kita yang sebetulnya. Dan kita juga bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Itulah saat pembentukan itu terjadi. Apakah memiliki value yang sesuai dengan kebenaran? Amin. Jadi kalau proses itu terjadi, bukan menjatuhkan, tapi untuk memperjelas gambar diri kita. Jadi kayak kita dicerminkan, oh yang ini harus dibenarkan, ini enggak ini. Dan pertemanan kita pun secara tidak langsung di circle, difilter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Komunitas yang sehat menghasilkan orang yang kuat. Katakan dengan saya, komunitas yang sehat menghasilkan orang yang kuat. Amin. Jadi jangan cari komunitas yang hanya menyenangkan, yang bikin kita rileks, tetapi carilah komunitas yang sesuai dengan value kebenaran firman Tuhan. Komunitas yang membawa perubahan hidup kita. Baik, semakin baik, semakin baik. Nggak sedikit, saudara, kita temukan di dalam sehari-hari ya. Komunitas yang sukanya maunya happy-happy aja, yang maunya ketawa-ketawa aja. Tetapi kalau mau duduk bersama untuk ngomongin value, duduk bersama mau ngomongin firman, tidak semua mempunyai antusias yang sama. Tidak semua mempunyai interest, keinginan yang sama. Jadi yuk sama-sama kita lihat circle kita, komunitas yang benar, komunitas yang membangun. Amin. Yang ketiga yang saya bisa bagikan, tidak semua relasi membawa kita kepada tujuan Tuhan. Itu alert. Amsal 13 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Terjemahan BIMK, bahasa Indonesia masa kini, itu lebih jelas, lebih gampang dimengerti. Dikatakan ini, berteman dengan orang bijaksana membuat engkau bijaksana, tetapi bergaul dengan orang bodoh mendatangkan celaka. Jadi bukan saya yang bilang, bukan Pastor Jeffrey Rahmat yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Kedengarannya kadang-kadang tergantung kacamata yang dipakai. Kadang-kadang gak enak, saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan tahu kita itu bukan yang manusia Superman, kata Pak Yongki. Superman. Yang Pak Lukas bilang yang celana dalamnya warna merah. Manusia itu bukan Superman. Itu manusia, itulah manusia yang menciptakan Superman di media sana. Tetapi karena manusia itu fragile, dikatakan kita harus memilih circle-nya. Memiliki teman. Kalau kita mau jadi bijak, salah satunya kita minta sama Tuhan, dan pergaulan juga harus bijak.
Amin. Dikatakan orang bodoh mendatangkan celaka, saudara. Nggak usah cari-cari masalah. Ngumpul aja sama orang-orang yang nggak bijaksana. Kamu akan celaka. Itulah begitu kuatnya pergaulan atau pertemanan. Firman Tuhan udah kasih tahu, saudara. Jadi relasi, pertemanan, komunitas yang itu menentukan arah hidup kita. Ada yang statement bilang, show me your friends, I will show you your future. Itu sekuler, tapi buktinya ada di firman. Amin. Jadi hubungan komunitas seperti apa? Komunitas yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi kalau hanya komunitas, kemarin saya mendengar sharing evangelis Pak Karel, komunitas motor, komunitas ini, banyak banget komunitas di luar sana. Tapi pilihlah apa komunitas ini mendekatkan saya kepada Tuhan. Saya yakin salah satu komunitas yang mendekatkan diri kepada Tuhan adalah BFA, Cell Group. Amin. Saat kita duduk bersama, mengatakan firman, saat duduk bersama, mengomong value-value kebenaran, itulah komunitas yang baik dan benar. Ibaratnya seperti mobil, saudara. Mobil mau McLaren, saya nanya sama Gerson, mobil-mobil brand apa yang bagus? McLaren katanya, Lamborghini, bisa speednya segala macam. Mau sebagus apapun mobil, kalau yang nyetir nggak ada tujuan atau nggak ada GPS, bakal tersesat juga, saudara. Itulah, jadi mau sebagus-bagusnya apapun komunitas yang Anda suka, komunitas apapun, hobi apapun itu, tapi kalau tidak sesuai sasaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan membuat kita tersesat. Sama dengan apa yang di viral sana, belum tentu semua dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tanggung jawabnya kita yang menilai according to Bible, according to firman. Bukan soal siapa yang paling dekat, tetapi siapa yang paling semisi dengan Tuhan. Mulai kita perkatakan, kita lihat, kita minta. Kalau belum ada, minta sama Tuhan. Tuhan, kirimkan orang-orang yang membangun imanku. Kirimkan orang-orang yang membangun pribadiku. Amin. Ke arah dan value komunitas yang menentukan arah. Itulah menentukan masa depan kita atas pertumbuhan kita. Jadi kita harus hidup dalam komunitas untuk kita bertumbuh. Tapi untuk kita bertumbuh dengan baik, kita harus menentukan komunitas yang benar. Seperti gandum dan lalang, perumpamaan firman. Seperti gandum dan lalang, dua-duanya tumbuh, saudara. Dua-duanya tumbuh. Apa dua-duanya berguna? Tidak, saudara. Saat dia tumbuh, yang gandum akan dicabut dan dimasukkan ke lumbung. Tapi yang lalang, dia juga tumbuh, tapi akan diambil dan dibakar. Jadi pertumbuhan dalam komunitas itu sangatlah penting. Tapi lihat, komunitas circle. Of course yang kecil, keluarga kita nggak bisa pilih. Tapi pertemanan kita bisa pilih. Amin. Amin. Dan 1 Tesalonika ayat 5 ayat 21. Dikatakan poin yang keempat yang saya terima, kehebatan membutuhkan discernment. Kehebatan membutuhkan discernment. Keunggulan membutuhkan discernment. Kita ambil dari firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Di terjemahan baru dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. BIMK, terjemahan BIMK dikatakan, ujilah semuanya lalu peganglah yang baik. Kalau dibilang ujilah, ini berarti ada 2 step di sini. Pertama, kita disuruh ujilah semuanya. Yang kedua adalah lalu peganglah yang baik. Peganglah yang baik. Artinya saat kita diuji, ada 2 outcome yang keluar. Yang tidak baik dan yang baik. Yang dikatakan, lalu peganglah yang baik, bukan yang tidak baik. Jadi saat kita menguji, yang baik kita pegang, yang tidak baik kita lepaskan. Itu yang saya terima dari si firman ini. Discernment adalah kepekaan rohani untuk membedakan yang baik, yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Amin. Kemarin di ibadah raya, Pastor Yongki membahas firman Yakobus 1 ayat 5.
discernment, kita perlu kepekaan, kita minta kepekaan itu dari Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, artinya apa? Kita minta sama yang punya hikmat. Sumber hikmat adalah Tuhan. Tuhan kasih aku hikmat untuk membedakan. Kasih aku hikmat. Tapi ciri-cirinya gampang, saudara. Gampang sekali sebetulnya. Kita boleh minta sama Tuhan. Kalau itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu hal yang baik. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu tidak baik. Amin. Contohnya skill dalam bermusik. Saya terlibat praise worship. Saya lihat beberapa orang yang bisa semua alat musik. Dia bisa piano, dia bisa drum, dia bisa gitar, dia bisa bass. Tetapi untuk menjadi ahli, untuk menjadi cakap, dikatakan cakap bermain, itu harus memilih satu instrumen. Pilihan yang benar itu lebih baik. Amin. Jadi kita harus memilih circle kita harus memilih komunitas kita. Carilah komunitas yang ngomongin firman. Kadang-kadang refreshing itu boleh, tapi duduk bersama ngomongin firman, itulah hal yang baik. Amin. Kita kayak ditabung, istilahnya kayak menabung. Amin. Ya, aplikasi dalam hidup sehari-hari, sebelum kita katakan ya dalam pertemanan atau dalam komunitas, kita tanya, Tuhan, apa ini kehendak-Mu? Apa masuk terlibat ini, apa ini membawa saya dekat dengan Tuhan? Kalau iya, gas. Orang bilang tancap pol. Amin. Kalau itu membawa kita dalam makin dekat sama Tuhan, kenapa tidak? Amin, saudara. Yang poin yang kelima yang saya terima adalah pertumbuhan tanpa arah bisa menyesatkan. Seperti perumpamaan mobil tadi, gandum sama lalang tadi. Jadi arahnya itu harus penting, sangatlah penting, saudara. Membawa, kalau tidak ada arah bisa menyesatkan. Pertumbuhan itu tidak bisa berbicara tentang karir kita. Karir kita semakin naik, semakin naik. Pertumbuhan itu juga bisa bicara tentang uang. Semakin banyak, semakin banyak. Pertumbuhan itu juga bisa bicara followers, makin banyak, makin banyak. Pelayanan bahkan, multiplikasi. Tapi yuk mempertajam arahnya semakin dekat kepada Kristus. Tetapi kehilangan kehendak Allah dan perkenanan Tuhan, kalau multiplikasi semakin besar, karirnya semakin tinggi, uangnya semakin banyak, tapi kita kehilangan Tuhan, apa maknanya? Amin. Apa kita kehilangan perkenanan Tuhan, hati Tuhan didukakan, apa maknanya? Amin, saudara. Amsal 4 ayat 23 ini yang kemarin Pastor Yogi bilang, dan juga ayat kesukaan Pak Denny, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kewaspadaan, Tuhan mau kita menjaga hati, kewaspadaan. Dengan apa sih? Kewaspada itu berarti, saya percaya kalau ada firman Tuhan yang spesifik ditaruh di firman Tuhan, itu ada makna yang sangat luar biasa. Dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Tuhan gak bilang jagalah hatimu dengan sesuka hatimu, tapi jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Artinya kita diligent, hati-hati menjaga hati. Alert. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saya dari firman ini yang saya dapat, kenapa sih kayak kadang-kadang saya mikir kenapa Tuhan kasih kita free will. Karena free will itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi tahu nggak, saudara, Tuhan kasih kita free will, itu artinya Dia Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas, itu membataskan dirinya atas hati kita. Dia ngambil komitmen, dia ngambil keputusan, saya yang tak terbatas, saya bataskan diri saya atas hatimu. Makanya ada orang yang bilang, orang yang melahirkan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Itulah free will. Cinta kita, Tuhan gak mau kita didikte, tapi Tuhan mau kita cinta sama Tuhan dari hati. Amin. Sekian firman Tuhan. Hidup dalam komunitas yang benar, bertumbuh dengan kemitraan komunitas yang membawa ketajaman kepada Tuhan, kepekaan. Puji Tuhan. Terima kasih, saudara. Thank you, Pak Yongki.